Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga terus kesehatan kalian ya. Nah, meskipun belajar di rumah, kalian tidak boleh mengeluh. Kalian harus tetap semangat belajar. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pengukuran sudut untuk kelas 4 SD. Nah, gambar apa yang kalian lihat di samping? Ini adalah gambar jam. Ya, betul. Ini adalah jam. Coba kalian perhatikan. Di sini menunjukkan pukul 12:15 menit. Nah, kalian perhatikan garis panjang dan garis pendeknya. Ini merupakan sudut. Kalian sudah tahu belum apa artinya sudut? Sudut merupakan pertemuan antara dua buah garis. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Di situ ada segitiga A, B, C. Nah, titik B merupakan titik sudut. Kenapa disebut titik sudut? Karena pertemuan dari garis A dan garis C. Sedangkan garis A dan garis C merupakan kaki sudut. Lalu, daerah yang terbuka itu merupakan daerah sudut. Selain itu, kalian harus tahu satuan untuk menyatakan sudut disebut dengan derajat atau biasa ditulis dengan seperti huruf 0 tetapi di atas. Sekarang, kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk sudut? Untuk melatih pemahaman kalian, coba kalian pause dulu videonya. Jika sudah menemukan jawabannya, kalian play kembali. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah gambar nomor 1. Mengapa gambar nomor 1 disebut sudut? Karena garis A dan garis B bertemu di titik O. Sedangkan gambar kedua ini garisnya hanya satu, berarti bukan termasuk sudut. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan di bawah ini. Catatlah soalnya, lalu kerjakan di buku tulis. Jika kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk sudut dan mana yang bukan sudut, nah sekarang kalian harus mengetahui jenis-jenis sudut. Sudut dibagi menjadi 3, yaitu ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sudut siku-siku bisa kalian lihat gambarnya yang paling atas. Nah, ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Atau untuk mempermudah kalian, sudut siku-siku itu seperti huruf L. Yang kedua, ada sudut lancip. Sudut lancip itu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi, sama seperti siku-siku, namun lebih sedikit mengerucut. Yang ketiga, ada sudut tumpul, yaitu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini pun sama dengan siku-siku, tetapi kaki
kaki sudut yang satunya itu lebih lebar. Harus kalian ingat ya, siku-siku 90 derajat, lancip kurang dari 90 derajat, tumpul lebih dari 90 derajat. Untuk melatih kemampuan kalian mengenai jenis-jenis sudut, nah kalian kerjakan latihan ini di buku tulis kalian. Kalian sudah belajar pengertian sudut dan sudah bisa membedakan mana yang termasuk sudut dan bukan sudut. Kemudian sudah mengetahui jenis-jenis sudut. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur dan menggambar sudut. Sebelum mengukur dan menggambar sudut, kalian harus tahu terlebih dahulu alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut. Coba, ada yang sudah tahu apa itu nama alatnya? Ya, tepat sekali. Nama alatnya adalah busur. Nah, ada dalam gambar. Coba kalian lihat, ini adalah busur. Kalian lihat bagian bawah. Bagian bawah adalah alas busur. Bagian bawah dan tengahnya itu pusat busurnya. Kemudian bagian bawah itu berskala 0 derajat. Nah, bagian atas itu adalah tepi skala. Cara mengukur sudut menggunakan busur. Contohnya, berapakah besar sudut pada gambar di bawah ini? Kalian perhatikan gambarnya. Langkah yang pertama kalian kerjakan adalah mengambil busur, lalu letakkan pusat sudut pada titik sudut. Kemudian, letakkan salah satu kaki sudut pada garis 0 derajat. Nah, setelah itu, kalian perhatikan kaki sudut yang satunya. Garis kaki sudut yang satunya itu menunjuk kepada angka berapa? Nah, di sini garis kaki sudut menunjuk kepada angka 80. Maka gambar tersebut besar sudutnya adalah 80 derajat. 80 derajat itu kurang dari 90 derajat, maka termasuk sudut lancip. Silahkan kalian berlatih secara mandiri mengukur sudut. Sekarang, cara menggambar sudut. Misalkan ada soal, buatlah sudut 35 derajat. Langkah pertama, kalian tulis atau gambar terlebih dahulu garis lurus sesuai dengan alas busur, yaitu skala 0 derajat. Langkah kedua, kalian tentukan titik sudutnya dan letakkan titik pusat sudut pada titik sudut. Ketiga, kalian cari angka 35 derajat. Karena 35 derajat kurang dari 90 derajat, maka termasuk sudut lancip. Lalu, tarik garis lurus hingga sampai pada angka 35 derajat. Jika sudah mengerti, silakan kalian berlatih secara mandiri membuat sudut 45 derajat dan 120 derajat di buku kalian masing-masing.
Oke, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang belum mengerti dan belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.